dan santapan sabda dan tubuh dan darah putramu Yesus Kristus. Kami mohon, semoga kami semua teristimewa hamba-hambamu ini dimampukan untuk mewartakan sabda kebenaran kepada semua orang yang aku jumpai dan layani, khususnya kaum kecil dan sederhana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Umat beriman yang terkasih, perayaan syukur panggilan hidup 40 tahun imamat Romo Yosef Nisen Parera PR telah selesai. Namun tugas kita belum selesai. Kita harus menyatakan dalam hidup kita, dalam ziarah iman, untuk menjadi saksi Kristus sebagai imam, biarawan, biarawati, dan umat di tengah dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita mohon Tuhan, sertailah dan teguhkanlah kami semua. Mari kita berdiri untuk menerima berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dengan kerahiman-Nya dan melimpahi saudara dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa terus-menerus memupuk iman saudara dan memberi saudara ketekunan dalam melaksanakan karya-karya kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menuntun setiap langkah saudara dan menunjukkan kepada saudara dalam damai dan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan syukur 40 tahun imamat Romo Yosef Nisen Parera telah selesai. Mari kita pulang, kita diutus. Amin. Malaikat dulu. Malaikat dulu. Harus malaikat buka kaki. Jangan. Haleluya. Rohaniwan, biarawan, seluruh umat yang turut berbahagia hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang abadi. Inilah tema kita hari ini. Tema ini sangat sederhana, simple sekali, standar. Kalau dari sisi pastoral, saya mau bilang ini tema yang mengumam. Semua orang bisa
begitu gampang mendefinisikan. Memang sengaja diangkat sebuah tema yang mengumat. Sebagaimana begitu banyak umat yang pernah dilayani oleh Romo Yos, yang selalu menganggap beliau sebagai seorang pastor kampung, seorang pastor umat. Jauh sebelum Romo Yos Nissen menjadi seorang imam di wilayah Kuskupan Ende waktu itu, pernah bertugas seorang pastor berkebangsaan Belanda. Dia bertugas kurang lebih dari 40 tahun di wilayah Kuskupan ini. Dan menurut cerita yang saya dengar dari seseorang, pastor ini berkarya paling lama itu di paroki Nangahale dan paroki Boganata. Suatu saat pada 27 Maret 1944 di tanah Batubala ini lahir seorang laki-laki dari rahim, saya harus sebut dengan dia yang terhormat, Nenek Eni. Dan laki-laki kecil itu kelak diberi nama Yosef Nissen. Tidak gampang memberikan nama Yosef Nissen. Kalau hanya sekedar Yosef, saya kira semua kita tahu. Sebagai orang Katolik yang taat, kita tahu siapa itu Yosef. Tetapi ketika disandingkan dengan sebuah nama Nissen, sesuatu yang saya kira juga akan menjadi tanda tanya buat kita semua. Dari silsilah keluarga, kalau saya cermati, tidak ada satupun nenek moyang kami yang ada unsur Nissennya. Ya, mungkin di Belanda. Mungkin di Belanda. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada inspirasi besar yang lahir dari Nenek Domi dan Nenek Eni. Kenapa menamakan putranya yang waktu itu baru lahir dengan Yosef Nissen? Ternyata beliau berdua berinspirasi dari pastor Belanda tadi. Pastor Belanda tadi punya nama lurus-lurus, Pater Yosef Nissen SPD. Entah bagaimana ceritanya, Pastor Yosef Nissen ini begitu dekat dengan Nenek Domi dan Nenek Eni. Kedekatannya seperti apa saya juga kurang tahu lagi. Yang memberikan saya informasi cerita ini juga sepotong-sepotong saja. Dan saya kira sangat pantaslah hari ini kita juga memberi hormat kepada Pater Yosef Nissen SPD. Kalau beliau sudah meninggal, saya yakin beliau hadir di tengah-tengah kita hari ini dan turut merayakan, menyatakan syukur atas seluruh peristiwa hari ini. Kita tepuk tangan untuk Pater Yosef Nissen SPD. Bagaimana sosok seorang Yosef Nissen asli dan seorang Yosef Nissen yang duplikat? Minta maaf Romo. Bagaimana sepak terjang Romo Yosef Nissen? Tentu semua kita tahu dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Karena itu saya undang Bapak Ebeda Gomez sebagai wakil dari keluarga, orang yang membisikkan saya cerita tadi, saya undang untuk menyampaikan 1-2 kata mewakili keluarga besar ini. Baik, selamat siang semua. Yang saya kasihi Romo Yosef Nissen, adik dan saudara saya. Atas nama seluruh keluarga, saya menyampaikan selamat berbahagia. Tidak semua orang bisa jadi imam, dan tidak semua imam bisa sampai 40 tahun. Oleh karena itu, semua keluarga dengan segala kemampuannya mau supaya acara ini jadi. Meskipun
Romo Yosef awalnya tidak suka dengan acara ini. Tetapi ada masukan dari pastor-pastor yang muda-muda, akhirnya beliau bertekuk lutut. Dan dengan segala kesederhanaan, kami semua keluarga merayakan pesta yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Tuhan akan selalu menyertai perjalanan Romo dalam hari-hari yang masih panjang. Yang mulia Bapak Uskup Agung Ende bersama seluruh pastor dan para suster, di nama Wewari Kirapu Lur Dolor sekalian yang saya hormati. Tadi Vicky sudah menyampaikan sesuatu tentang apa sebab nama Nissen. Joseph Nissen, pastor SPDE berkebangsaan Belanda. Dalam buku yang ditulis oleh Pater John Dami Mukese dan Romo Edward de Barus, judul buku itu Indahnya Kaki Mereka. Ditulis antara lain tentang Pater Joseph Nissen, SPDE. Dia berkarya di wilayah ini sejak tahun 29 sampai meninggal tahun 1975. Jadi sekitar 46 tahun. 40 tahun, dari 46 tahun itu 40 tahun di paroki Boganatar dan Nanghale. Meskipun dia juga pernah bertugas di paroki Nita, Sika, Lekebai, Lela dan Hili. Saya sekoting tidak disebut dalam buku itu. 40 tahun Pater Joseph Nissen menjelajahi wilayah dari Bodong sampai Bokang, Bailamung, Mudijebat, dan di selatan dari Batu Birang, Kilawair sampai Pruda, Batu Buku. Kemudian akhirnya Joseph Nissen ini juga mengambil langkah lebih jauh menjadi imam projo dari Uskupan Agung Ende, ditabiskan di Gereja Batubara tanggal 3 Juli 40 tahun yang lalu oleh Monsignor Vitalis de Barus SPD. Kemudian setelah tabisan kami rame-rame di rumah ini. Sesudah itu beliau, Romo Joseph Nissen, mengambil napas kuda seperti Joseph Nissen Belanda itu. Dia terus bertugas ke berbagai tempat yang ditugaskan oleh pimpinan gereja. Pertama di Seminari Lela, kemudian rupanya di Seminari Lela katanya menurut cerita Pater Hubert, salah satu muridnya di Seminari Lela, agak kasar dan keras, main tempeleng. Orang Lela panggil dia sapi uta karena keras. Sampai saat ini saya rasa masih keras. Sesudah itu dipindahkan ke Datuara, barangkali sekitar 2 tahun di sana. Lalu ke Rate Subang. Datuara itu satu paroki dekat Kombandaru, Nangga Pendak atas. Gloria, oh Gloria ya, sudah. Saya belum pernah injak tempat itu. Yang diperbaiki itu bagus. Tidak semua orang tahu di peta bumi. Sesudah 2 tahun dari situ pindah lagi ke Rate Subang. Ya, ya. Sesudah itu ke Rate Subang. Di Rate Subang itu satu paroki dekat batas Ende Nageke. Saya tanya kemarin kepada Romo itu, saya dengar Romo bangun ini satu gereja yang agak megah di kampung itu. Bagaimana caranya? Zaman waktu itu tidak ada jalan. Ya, kuda yang pikul itu semen dan semua mau. Romonya biasanya dengan sepeda motor, karena waktu masih muda itu tegak, gagah, tegar, seperti Romo PD. Nah, itu waktu muda gagah sekali.
akan terbit satu buku tentang Romo PD. Fotonya di depan itu dia naik motor dengan helm. Kelihatannya muda, umur kurang lebih waktu itu 30 ke 35 tahun. Jadi masih produktif sekali. Romo PD sudah marah-marah. Romo PD ini tanggal 15 Agustus akan merayakan 50 tahun imam. Dari Rate Subang, Romo Yosef Nissen dipindahkan ke Maurole. Ya, Maurole. Sesudah itu dari Maurole dia ditugaskan oleh Monsignor Longinus untuk menyiapkan paroki Dondo Aibora, untuk menjadi satu paroki berpisah dari Maurole. Ada ceritanya. Monsignor Longinus menyiapkan paroki itu untuk salah satu serikat, salah satu tarekat yang akan menangani paroki itu selanjutnya. Rupanya dia dengan tabah dan semangat menjalankan karyanya dengan baik. Terakhir, terima kasih pada Monsignor Sensi yang mengambil bagian dari perjalanan karya keimamatan dari Romo Yosef. Sekali lagi atas nama keluarga saya mengucapkan selamat berbahagia. Selamat berbahagia juga untuk semua pastor yang menunggu waktunya untuk 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya, kalau Romo Alendate ini petani bisa 100 tahun. Dia dibantu oleh satu Romo namanya Kuda Mas, Moses Kuda Mas. Romo Moses yang sangat mendesak supaya acara ini jadi. Tapi dia sendiri tidak datang karena dia ada kedukaan pergi di Kalimantan, ada seorang adiknya meninggal di Kalimantan, sehingga dia pergi menghadiri acara di sana. Baik, dengan segala kelebihan dan kekurangan keluarga, kami minta maaf kalau dalam acara ini ada hal-hal yang tidak beres, dan banyak terima kasih sekali lagi kepada Monsignor Sensi yang dengan segala kesibukan bisa hadir pada hari bahagia ini. Sekian dan terima kasih.